Halo semuanya, balik lagi ke channel Cynthia_UX di video baru, di video tentang portofolio. Nah, video ini itu sebenarnya terinspirasi salah satu komen teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah komen tapi mungkin aku belum bales, jangan mikir aku nggak baca. Bisa jadi komen teman-teman aku jadiin video berikutnya. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan silahkan komen, nanti aku akan bales baik itu langsung teks atau mungkin aku bikin video tersendiri gitu. Karena video ini juga aku buat berkat salah satu komen. Mau tanya kak, maaf aku baru punya UI UX. Portofolio kakak bentuknya project atau cuma hasil desain ya? Terus apa sih standar minimum untuk bisa kerja sebagai UI UX designer? Nah, aku akan langsung jawab. Pertama yaitu bentuk portofolionya project. Oke, nggak cuman short design aja gitu. Nah, aku bakalan jelasin lebih lengkap di video kali ini. Jadi oh ya, sebelumnya perkenalan dulu. Buat yang belum kenal, welcome to channel aku. Kenalin, nama aku Cynthia, aku seorang UX designer from psychology background. Saat ini kurang lebih aku udah 2 tahun jadi UX designer, nggak berasa. Aku mulai dari tahun 2021 sih untuk profesionalnya ya, tapi untuk belajar dari 2020. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu aku juga bisa nonton di sini, aku yang cantumin atau mungkin di sini ya, aku nggak tahu sih. Nanti tentang perjalanan aku dari mahasiswa psikologi menjadi UX designer tuh ada. Buat teman-teman yang suka, dari sekarang klik komen dulu, klik like dulu, dan nanti di akhir video boleh komen kalau ada pertanyaan, oke? Jadi, teman kita ini kan nanya kan soal bentuknya tuh project atau short design gitu. Jawaban singkatnya project. Aku akan ngasih at glance sedikit portofolio aku kayak gini. Nah, di sini tuh aku masukin project-project aku gitu. Dan juga biasanya aku ada ngasih sedikit sih kayak juga side project gitu. Kayak aku bikin YouTube, bikin konten, itu salah satu kayak side project yang aku masukin gitu. Nah, tapi nanti video kali ini aku nggak cuma menunjukin portofolio aku doang, karena kayaknya aku ngerasa boring dan sejujurnya portofolio aku belum update ya teman-teman. Dan masih basi kayak basi banget, teman-teman bisa lihat cuma Notion aja. Jadi kayaknya lebih enak aku ngebahas di video kali ini tuh lengkap tentang apa itu portofolio, portofolio itu ada apa aja, isinya harus apa aja strukturnya, dan juga kita akan lihat 6 portofolio baik dari luar negeri maupun Indonesia para product designer atau UX designer yang udah kerja di perusahaan besar. Jadi teman-teman bisa lihat nih kayak para senior-senior kita nih, mereka yang kerja di Apple, di Meta, di Twitter, terus juga ada di Grab, Gojek, dan Tokopedia, itu kayak gimana sih membentuk portofolio mereka. Jadi kita dapat inspirasi gitu, dengan melihat mereka-mereka yang jauh lebih senior. Nah, tapi pertama-tama aku mau ngebahas dulu nih, portofolio itu apa sih? Gitu. Oke. Karena banyak yang kayak masih mikir portofolio kan, buktinya pertanyaannya aja, portofolio itu bentuknya project apa short. Berarti mungkin teman-teman sendiri masih bingung gitu, ngeraba-raba. Portofolio itu apa sih? Gitu kan. Nah, portofolio itu intinya adalah kumpulan hasil pekerjaan kita yang kita kasih lihat untuk kayak nge-showing bahwa ini kita bisa loh ngedesain, kita bisa loh bikin UI UX yang bagus gitu. Ini buktinya. Nah, itulah gunanya portofolio teman-teman. Sampai sini clear ya? Nah, portofolio itu dibagi dua. Dari based on pengalaman aku ya, portofolio dibagi dua. Yang pertama itu buat nyari kerja, teman-teman, oke? Jadi untuk mereka yang pengen full time biasanya sebagai UI UX, baik company maupun nanti mungkin teman-teman di agency dimanapun. Jadi karena persyaratan melamar kerja itu selain CV juga portofolio. Oke. Clear sampai situ ya teman-teman. Semua perusahaan kalau yang hire UI UX designer pasti butuh portofolio gitu. Jadi itulah kenapa kita perlu portofolio gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu bisa juga portofolio untuk nyari klien atau freelance. Ini adalah portofolio atau mungkin showcase yang teman-teman biasanya kasih lihat ke klien gitu. Contohnya kayak di Behance, di Dribbble itu biasanya portofolio yang memang kita kasih lihat untuk klien gitu. Jadi langsung resultnya apa gitu. Walaupun sekarang sih kalau menurut aku ya, portofolio freelance pun juga ngasih case study gitu. Perbedaannya hanya di kalau kerjaan tuh biasanya kita lebih nge-highlight prosesnya. Jadi
portofolio kerja itu nge-highlight prosesnya, sedangkan kalau portofolio klien itu kita nge-highlight hasil desainnya. Gitu. Oke, jadi contoh untuk portofolio bekerja itu biasanya bisa web, bisa PDF. Sedangkan kalau misalnya klien itu biasanya mostly web, tapi mungkin kalau kayak pitching teman-teman bisa pakai PPT juga atau PDF juga. Atau portofolio ketiga, ini jarang diomongin, tapi portofolio ketiga juga bisa hasil eksplorasi desain kita. Jadi contohnya kayak di Dribbble, di Behance, itu sebenarnya portofolio untuk ngasih eksplorasi aja sih. Jadi nggak harus cuma untuk kayak ngelamar kerja ataupun untuk nyari klien. Kadang kita juga butuh portofolio untuk ngeliat gitu loh. Kayak, oh 2 tahun lalu desain kita kayak gini gitu. Kayak aku juga ngeliat punya. Kita lanjut ke struktur ya. Struktur portofolio untuk nyari kerja itu gimana? Yang pertama, kalau ini strukturnya BTW adalah garis besar ya. Jadi mostly begini, tapi teman-teman bebas untuk berkreasi dan nggak harus saklek ngikutin struktur ini. Tapi kurang lebih yang pertama biasanya adalah headline-nya itu berupa summary perkenalan diri. Jadi bisa kayak teman-teman kasih foto dan juga ngasih perkenalan diri kayak nama dan summary gitu. Misalnya UX designer with 2 years experience gitu. Itu contoh header-nya. Atau UX designer at bla 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 company-nya. Itu juga bisa. Nah, itu adalah summary perkenalan diri. Jadi struktur paling atas itu biasanya perkenalan diri dulu teman-teman. Yang kedua adalah biasanya adalah pengalaman gitu. Atau bisa juga di page terpisah, tapi biasanya yang kedua yang pasti ada itulah pengalaman. Atau kayak di CV gitu. Jadi kayak works experience biasanya ada. Nah, berikutnya yang ketiga itu adalah showcase project dalam bentuk case study biasanya. Nah, kalau case study sendiri kita bedah, biasanya itu yang ada 3 yang biasanya paling di-highlight, cuma mungkin dipanjangin lagi prosesnya. Yaitu adalah problem atau background-nya apa, kedua proses desainnya gimana, dan ketiga result-nya apa. Biasanya itu yang di case study gitu teman-teman ya. Untuk proses sendiri nanti aku bahas di next video, mungkin panjang lagi soalnya kalau case study gitu. Jadi kalau yang mau nonton silahkan komen juga. Nah, berikutnya adalah CTA. CTA-nya itu biasanya bisa masukin sosial media kita. Jadi buat ngehubungin LinkedIn atau email atau WhatsApp, tapi jarang sih biasa WhatsApp. Biasa LinkedIn atau email aja. Dan juga download CV. Biasanya juga ada yang modelnya kayak gitu. Jadi, kurang lebih strukturnya 4 kayak gini. Summary, ada pengalaman, ada showcase project, dan juga CTA. Nah, soal penempatannya gimana, itu biasanya masing-masing desainer punya layout preferensi sendiri masing-masing. Cuman memang biasanya juga banyak yang nambahin kayak side project-nya, terus juga mungkin nambahin kayak personality-nya, misalnya I'm in INFP gitu, I'm ENTJ. Itu juga dibilang boleh, of course gitu, karena portofolio itu kan menggambarkan kita kayak gimana ya. Dan recruiter kan nggak cuma nge-hire for the skills, tapi juga for the personality. Gitu. Nah, teman-teman berikutnya kita langsung masuk ke contoh portofolionya, supaya teman-teman lebih dapat nih, apa sih yang aku ngomongin dari 4, kan cuma aku kasih lihat ininya doang, cuma dengan aku ngomong. Sekarang kita langsung masuk ke portofolionya kayak gimana. Pertama ya teman-teman, ini tuh desainernya Apple. Oke, jadi ya teman-teman bisa lihat sendiri, di sini dia tulis, dia itu Apple Silicon Valley Designing Apple. Oke, so ya teman-teman bisa lihat sendiri, sebenarnya sederhana ya, kayak aku bilang, kayak ada nama, terus biasanya sedikit summary atau headline-nya, terus project-projectnya, terus biasanya juga ada di sini resume-nya. Jadi selain project, kita juga ngasih lihat kita tuh pengalamannya gimana. Sama terakhir CTA kan tadi aku jelasin, kurang lebih yang biasanya common itu ada kayak gitu. Tapi layout-nya kayak gimana itu sebenarnya bebas ya, tiap orang pasti beda-beda ya kan teman-teman. Nah, di sini tuh dia nggak ada CTA-nya sih aku lihat. Sejauh ini ya, tapi nggak tahu. Oh, ada deh. Mungkin CTA-nya adalah ke LinkedIn atau langsung emailnya. Oke, berarti CTA-nya di paling bawah ya. Berarti semua yang common biasanya ada. Nah, di sini juga dia ngasih. Jadi selain tadi di depan, kalau kita klik depan kan kayak gini nih. Ya kan? Tapi kalau kita klik resume, ketika paling bawah juga ada gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri sih di Hanasu. Tapi kurang lebih, teman-teman semoga dapat inspirasi. Kurang lebih salah satu portofolio yang bagus, bahkan saya tembus sampai ke big company kurang lebih kayak gini. Kita masuk ke portofolio yang berikutnya. Berikutnya ini aku personally suka ya sama stylenya. Kayaknya aku habis ini next bakal bikin
portofolio aku sendiri pakai style ini sih. Jadi nanti aku coba ya, mungkin kalau teman-teman mau lihat aku bakalan upgrade tutorial dan juga bikin portofolio aku sendiri. Yang mau lihat boleh komen. Nah, ini aku suka banget soalnya karena kayak warnanya tuh simple banget gitu, cuman pakai biru sama putih, tapi tuh everything in place sih menurut aku. Ini tuh dari Abhishek, dia desainernya Meta gitu, atau Facebook ya mungkin teman-teman, tapi Meta kan sekarang namanya. Nah, tapi dia juga desainer who codes dan make digital experience easier and simpler. Sebenarnya ini simple apa namanya, simple summary, tapi yang aku suka di awal itu nama stay dulu gitu. Terus juga ada nih kayak sentuhan sedikit nah yang kayak gini, kayak di hover terus dia berubah GIF gitu. Enggak, ini nggak di hover deh, ini GIF doang deh. Nah, ini GIF kecil, sebenarnya simple tapi kayak menarik gitu. Terus ini ada project-projectnya, kayak tadi sama nih. Terus habis itu dia juga everything's design. Oh, dia bagi ke everything's design. Jadi ini project-project kerjaannya dia gitu. Ada side project. Oh iya, dia ada side project juga, ini sistem colors segala macam. Dan ada about dia. Nah, ini baru kayak resumenya gitu kali ya. Karena dia lebih kayak dia siapa, terus livingnya di London. Jadi kalau untuk apa namanya, kalau misalnya mau hire dia tuh tinggalnya di London gitu kurang lebih kali ya. Oh, terus ini juga sedikit. Oh, ini filosofinya dia. Jadi dia whatever happens, happen for the best. Ini bagus sih. Kayak dia ngasih lihat kepribadian dia lewat quotes-quotes yang dia suka gitu. Oke. Nah, terus habis itu baru LinkedIn, Twitter, Medium, dan lain-lain buat CTA-nya. Keren banget sih menurut aku. Kita coba everything desainnya sebentar. Kita lihat sedikit kali ya, satu case study-nya. Oke, wow, dia bahkan ngasih slidernya di sini gitu buat tim-timnya. Jadi dia kudos buat tim-timnya, kasih konteks juga, kasih goals, solutions. Nah, baru habis itu, ini dia ala-ala kayak di Behance ya menurut aku. Kayak di Behance kan kita biasa kayak gini nih. Ini kayaknya sama persis kayak di Behance deh. Oh, karena bisa juga sih dari Behance upload ke sini juga bisa. Jadi biasanya kalau di Behance itu bikin case study kayak gini teman-teman, kayak nanti ada slidernya kayak gini. Nah, mungkin next kalau teman mau, aku pernah bawain kelas juga soal bikin case study di Behance. Jadi kalau yang mau boleh komen. Bagus, oke. Jadi kalau mau teman-teman bisa lihat ini yang Meta kayak gini. Kita next ke yang berikutnya ya. Stickman. Kalau nggak salah itu Twitter. Nah, ya dia tuh desainernya Twitter. Kayak tadi kan udah Apple, Meta, sekarang kita ke Twitter ya. Jadi kan kalau teman-teman tahu kalau di luar negeri itu yang besar itu kayak Apple, Twitter, Amazon, kalau nggak salah, Meta, terus apa lagi ya? Kalau Google. Nah, cuma aku kali ini aku ngambil dari Twitter. Walaupun ya kalau teman-teman tahu aja sih untuk kan Twitter sekarang lagi turun-turunnya, apalagi ada thread baru di Instagram. Jadi ya, tapi di luar itu semua, Twitter tetap misalnya juga kan desainernya menurut aku juga tetap yang hebat-hebat juga. Jadi kita ngelihat nih dari segi portofolio itu kayak gimana. Oke, first impression, menurut aku ini desainnya cukup unik juga. Dan dia juga sama nih ngebaginya work sama about. Jadi mirip ya sama si yang Hanasu tadi yang Apple, itu mirip-mirip work sama about. Work, dia hal-hal tadi coba aku balik dulu. Yang Hanasu itu work sama resume, kalau ini work sama about. Jadi namanya bisa diganti-ganti, tapi kurang lebih sama ya teman-teman bisa lihat. Dan dia tuh unik juga nih, kayak susunannya tuh kayak nggak simetris juga, tapi tetap bagus gitu. Jadi entah kenapa desainer-desainer yang luar sukanya kayak gini, dan juga ada ininya lah ya, sentuhan aksen, biasanya selera si desainernya sih sukanya kayak gimana. Kita akan coba lihat dari work dulu. Kurang lebih sama nih yang kayak aku bilang, worknya ini ya, berarti projectnya ya maksudnya. Jadi sama aja. Sebenarnya itu agak membingungkan. Coba kita about deh kalau nggak. Kalau about baru resume-nya gitu ya. Kayak ini bagus nih, animation-nya bagus. Oke, aku setuju. Cuma ini terlalu kecil, apa aku yang kekecilan ya? Oh iya, kekecilan deh. Maaf teman-teman, browsernya harusnya 100. Nah ya, coba ulang. About. Oke, think bigger. Jadi dia highlight si think bigger-nya ya teman-teman, bagus di ininya. Terus habis baru ini, dan ada get in touch sama dia, email atau LinkedIn. Jadi sama kayak aku bilang tadi itu ada orangnya. Jadi kita kasih nama summary atau headline kita. Terus biasanya project-project yang kita pernah ada.
Terus juga habis itu resume ya hanya. Kita lihat sedikit coba untuk case study-nya. Nah, ini gue pernah di Netflix rupanya. Nah, ini sama nih gayanya gaya-gaya tadi yang Meta juga gayanya kayak gini, kayak gaya-gaya Behance gitu loh teman-teman. Karena memang untuk case study banyak yang pakai gaya Behance. Kurang lebih sama sih kayak gitu. Oke, bagus. Oke, kita lanjut ke portofolio keempat. Ini aku ngambil tadi kan 3 dari luar negeri, aku coba ngambil dari dalam negeri. Walaupun yang ini masih bule juga sih. Ini tuh Gautam Khandelwal. Ini tuh dari Gojek. Dia senior desainer Gojek. Aku ngeliat di LinkedIn-nya sih. Terus jadi aku coba lihat portofolionya. Tadi keren banget ya, ulang kali ya. Jadi kita coba ulang. Di awal tuh kayak gini doang. Jadi animasinya tuh, baru gue buka. Ini animasinya keren sih aku akuin. Oke, terus headline sama I love conceptualizing designing product that user business love. Oke, ini juga. Nah, dia konsepnya lebih nggak minimalis nih. Jadi kayak banyak gitunya, navigasi barnya, terus juga isinya juga banyak nih, tuh kan, tuh no code developer, Adobe Slate Pro. Jadi kayak ini sih lah, dia juga testimoni. Jadi aku bedah lagi dari awal teman-teman ya. Mungkin orang bingung, aku bedah. Tapi karena dia tuh secara struktural tuh lumayan kompleks gitu. Jadi bukan kompleks sih, lumayan banyak dibandingkan desainer lain yang tadi kita udah bahas 3. Jadi pertama ini header biasa, ini fotonya dia, terus headline-nya gimana, navigasi barnya ada projects, about me, resume, dan blog. Coba kita klik about me. Oh, dia masuk ke page berikutnya, bukan, aku kira dia bakal ke bawah gitu. Oke, kita back dulu kalau gitu. Kita bahas di home-nya dulu ya. Nah, di home-nya ini itu ada pertama introduction dia dulu, apa aja yang dia pernah mungkin sebelum desain Gojek dia pernah di tempat lain atau mungkin kayak sertifikasi dia gitu. Habis itu case study-nya, oh bahkan dia ada ininya animasinya. Oke, terus nah ini case study keduanya, case study 1, 2, 3. Nah, terus shots. Jadi baru ini eksplorasinya. Oke, ini keren sih. Jadi strukturnya adalah case study, habis itu eksplorasi. Terus ini kayak 3 kata yang mewakili dia, kayak gitu teman-teman. Nah, 5 deh, sama bawahnya ada lagi. Oh, jadi berikutnya tuh udah kayak gitu, dia ada testimonial dari stakeholders yang dia pernah kerja. Jadi kayak product owner, chief designer. Oh, jadi dia masukin kata-kata dari karena setahu aku kan dia kan Gojek, maksudnya kayak full timer ya, bukan bukan freelancing. Jadi yang dia masukin tuh sebenarnya lebih ke teammates-nya gitu, rekan-rekan kerja, tapi stakeholder yang kerja sama dia. Jadi lebih kayak, karena kalau misalnya biasanya ini tuh biasanya template untuk freelancing gitu, biasanya kalian masukin kan klien kalian ngomong apa gitu. Tapi kalau yang modelnya full timer, aku baru lihat nih, oh ternyata dia caranya pakai product manager, product owner ataupun stakeholder lainnya. Itu juga jadi pembelajaran baru nih teman-teman, bisa dipakai mungkin buat teman-teman yang in-house yang nggak freelance tapi pengen masukin kayak testimonial, boleh coba pakai caranya si Gautam, namanya siapa tadi? Aku lupa. Namanya Gautam. Nah, si Gautam ini bisa dipakai caranya. Oke. Terus juga ada dari cross functional kayak dari tech, dari project gitu. Dari marketing. Nah, terus juga CTA nih. Nah, jadi dia sama kan, dia sebenarnya dia kurang lebih mirip-mirip gitu mas secara struktural. Jadi ada kayak projects, terus habis resume, nanti biasanya CTA-nya. Cuman punya dia aku lumayan ini, dia bikinnya tuh lebih banyak dari biasanya. Jadi kayak dikasih tadi testimonial, terus juga ada banyak gitu ketika kita klik resume pun. Nah, kalau ketika kita klik resume, masuknya langsung ke PDF. Oke, dia nggak pakai ini baru. Dia lead product designer di Salitron. Tapi sekarang dia, setahu aku kan September ya. Dia sekarang kayaknya udah di Gojek. Aku lupa dari kapan dia di Gojek, tapi ada di LinkedIn-nya gitu. Nah, assume ada blognya juga. Oke, nah dia juga nulis di blognya. Jadi sebenarnya kalau dibilang portofolio harus gimana tuh boleh kayak gini teman-teman boleh banget masukin, teman-teman suka apa? Suka nulis, masukin blog, suka tadi side project bisa masukin side project gitu. Jadi bisa apa ya? Let's talk ini juga CTA-nya dia gitu. Paling about me, nah ini juga keren sih menurut aku. Nah, dia masukin experience-nya tuh di Gojek dari 2022 ternyata sampai sekarang.
Oke, dia udah download Resume juga sama toolsnya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Ini dari tadi kan Gojek, kita masuk ke Grab. Ini kebetulan dari Kak Brian itu, aku kebetulan kenal sama orangnya. Ini keren banget. So, aku juga dia baru revamp nih, soalnya sebelumnya nggak kayak gini portofolionya nih. Ini desainer, storyteller, imposter. Ini keren, artinya apa ya? Headline-nya keren, aku suka. Terus cuman terus juga keren itu Jepang nih kan. Sama dia kasih animasi yang animasi kayak gininya tuh, yang jatuh ke bawah. Ini tuh keren ya dibikin kayak gini. Cuman kalau aku pribadi kurang suka yang kayak gini, tapi kalau kurang suka tuh selera ya. Tapi kalau secara keren apa enggaknya ini keren menurut aku, kayak ngebuat ngeframing. Jadi orang tuh fokusnya terus di sini gitu sebenarnya. Coba kalau aku pribadi matanya jadi agak kurang fokus gitu. Dia keren. Nah, terus juga ada project-project yang dilakuin sama Kak Brian di Grab ataupun di luar gitu. Nah, terus dia langsung masukin juga pengalamannya di Grab, di Tokopedia. Nah, habis itu juga jelasin lagi nih, selain dia ngedesain project dia juga punya hal lainnya gitu. Jadi dia ngasih lihat personality-nya gitu, personal project-nya juga ada gitu. Terus juga nih kayak gini, H1, H2. Terus juga my first attempt showing personality through my website. Nah, dia juga nunjukin gimana personal website itu berubah seiring waktu. Dulu tuh aku lihat pertama kali itu yang kayak gini, dia sekarang berubah. Gitu. Jadi ngasih lihat perubahan website juga bisa, teman-teman, itu juga hal yang bagus gitu ternyata. Storyteller kan, dijelasin desainer itu apa, storyteller apa, imposter itu apa. At times I feel like an imposter. Oke. Ini really cool ya. Jadi dari headline tuh sudah dijabarin gitu, teman-teman. Ini bisa jadi, terus habis itu langsung baru CTA-nya ya, email, LinkedIn, Twitter, of course. Nah, ini ada, ini tuh masih dia ke arah ini doang, parallax. Nah, ini bisa jadi ide yang bagus juga kalau teman-teman mungkin lagi mau upgrade untuk portofolionya, bisa niru kabarnya. Terutama mungkin yang paling aku suka tuh yang ininya sih, kayak perubahan dari website dari 2020 2020. Lanjut nih kita ke portofolio terakhir yang di video ini ya. Jadi di video ini 6, 3 dari luar, 3 dari Indonesia. Ini portofolio ke-6 terakhir dari salah satu desainer Tokopedia gitu. Jadi aku ngambil 3 dari Indonesia, 3 dari luar buat teman-teman lihat untuk jadi inspirasi gitu. Nah, yang terakhir di video ini tuh dari Mas Arif, experience designer. Nah, dia tuh pakai tipikal yang kayak ketika tadi itu pertama kali, pas masih masuk pertama kali itu belum kelihatan gitu kayak bawahnya, so aku tadi, nggak ada. Nah, kayak gini kan baru muncul, dari bawah ke atas efeknya. Oke, ini kayak tipikal ini ya, dark theme, jadi pakainya orange sama hitam. Tapi kayak maksudnya nggak sakit mata gitu. Kadang ada yang dark theme-nya aku nggak suka karena sakit mata gitu, tapi ini nggak sakit mata. Dan dia langsung kayak gede experience designer, terus langsung summarize-nya. Nah, di sini juga ada notes project about, sama dia juga mentoring ke ADPLIS gitu. Ini udah dari start ini ya, dari awal. Coba projects. Kan parallax ke sini. Nah, ini ada Tokopedia, terus dari gitu juga ada Dekara. Nah, ini beberapa project-project yang si Mas Arif pernah pegang gitu. Jadi sama konsepnya, susunannya itu sama kayak kebanyakan, ya udah biasanya langsung project, terus habis itu notes. Nah, biasanya kan project kalau nge-resume di sini notes juga. Ini tuh kayak sama kayak blog ya, lebih kayak blognya si Mas Arif tuh nulis kayak misalnya kenapa sih butuh misalnya continual learning gitu, conducting user research kayak gimana. Jadi lebih ke tulisan-tulisan. Nah, habis itu about, baru ininya nih si Mas Arif tuh siapa gitu, designer with real passion, terus kasih foto biasanya. Nah, ini menurut aku suka banget sama portofolio yang ada foto orangnya gitu, karena kadang mungkin menurut aku recruiter nggak cuma nge-hire kita karena kata lead design, nggak cuma nge-hire kita karena skill desainnya ya, tapi juga karena fotonya, misalnya kayak kepribadiannya gitu ya, mungkin terungkap lewat foto, lewat kata-kata kayak gini, kayak kata-kata kayak estetik, minimalism, fotografi. Kadang mungkin lead ataupun rekruternya tuh nyari orang yang kayak gini gitu. Jadi
penting banget untuk menurut aku nerapin kayak di portofolio kita tuh kepribadian kita kayak gimana. Karena kan hire-nya nggak cuma untuk skill, tapi untuk jadi bagian dari tim ya. Gitu. Ini kalau ngomongin portofolio untuk ini ya teman-teman, tapi full timer. Kalau klien mungkin lebih akan ngelihat cuman project aja sih gitu. Nah ini juga ada kayak gininya. Dan terakhir juga thank you for stopping by, ini juga bagus. Dan ini CTA-nya, LinkedIn, Instagram, sama Git. Oh kalau Mas Arif berarti pakainya GitHub. Biasanya ada orang yang ini kan email kan kebanyakan, dia nyata GitHub. Terus segala build to tolak angin. Ini kayak sense of humor sedikit ya. Jadi biar orang tuh mungkin tahu kali, oh Mas Arif tuh orang gimana, kayak gitu ya kurang lebih. Jadi kayak orangnya agak ada humornya, maksudnya humor yang mungkin jokes Indonesia banget, tiba-tiba build to tolak angin. Mungkin kalau orang bule nggak paham ini, tapi orang kita kan pasti paham lah ya kenapa gitu. Nah, ini kurang lebih, oke teman-teman, itu 6 yang mungkin teman-teman jadi inspirasi dan pembelajaran. Aku sendiri juga jujur ngelihat ini jadi belajar banyak, kayak, oh dapat inspirasi gitu, apa aja yang mungkin bisa diterapin untuk bikin portofolio pribadi. Jadi, mungkin nanti next kita akan lihat, mungkin ya, aku akan bikin video cara bikin portofolio sambil aku juga belajar untuk bikin portofolio aku sendiri, karena aku juga belum update lagi dari yang terakhir tuh, aku cuma pakai Notion sih. Jadi, next video mungkin teman-teman. Oke, itu dia video kali ini. Semoga teman-teman suka videonya, dan kalau yang teman-teman suka atau merasa berguna, silahkan like, komen, dan share ke yang mungkin butuh mengenai portofolio itu gimana gitu. Makasih juga buat yang udah komen dari Kak @rosanfakroni295 yang aku jadi ngebuat video kali ini gitu. Oke, itu aja teman-teman. Kalau teman-teman suka bisa lihat video-video aku lainnya. Mungkin next aku akan update yang Figma series 3 dulu. Aku lagi mengerjakannya juga, sabar aja teman-teman. Dan aku akan usahain upload rutin setiap minggu. Tapi harinya belum aku tentuin. Boleh komen juga saja harinya. Ya, aku berharap sih bisa upload setiap minggu dan bahkan mungkin lebih dari 1 ya. Tapi lagi diusahakan. Because I love untuk sharing sebenarnya, dan masih banyak hal yang sebenarnya pengen aku share ke teman-teman, cuman limit of time and energy. Jadi we'll share itu semua gitu teman-teman. Jadi ditunggu video-video berikutnya. Subscribe buat teman-teman yang suka soal UI UX dan juga mungkin tech. Aku niatnya pengen bikin sih kayak belajar coding for designer, yang mana aku juga belajar, jadi bukan aku ngajarin doang, aku akan lihat, jadi kita react video, terus kita belajar sekalian gitu. Jadi kita nggak cuman, bisa ngedesain, kita bisa paham juga dari perspektif orang tech, kayak back end atau front end itu gimana sih harusnya yang benar. Kurang lebih aku pengen kayak gitu sih, baru rencana, tapi boleh komen kalau teman-teman suka rencananya, dan kalau suka videonya, jangan lupa sekali lagi like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!